Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, mustami'in mustami'at, shaimin shaiman rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang membahas kemarin tentang keutamaan ilmu dan belajar. Masih seputar tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tentunya jawabannya la yastawun, tidak akan sama sampai kapanpun. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah, al ulama adalah ulama, orang yang punya ilmu. Artinya dengan ilmu orang itu bisa mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang itu bisa takwa, artinya bisa mengikuti perintah Allah, bisa menjauhi larangannya, kalau dia tidak mengetahuinya. Ini jelas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Artinya contoh-contoh yang telah ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala linnasi, untuk manusia, untuk kita, semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, semuanya baik, apa sajalah itu untuk linnas. Lam ini bermakna linnaf'i, manfaat buat manusia. Matahari, bulan, termasuk juga lautan, semuanya itu pasti bermanfaat buat manusia, buat kita semua. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada orang yang akan mengakui tentang kekuasaan Allah dari apa yang telah diciptakan Allah buat kita semua, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Hanya orang yang berilmu yang akan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menggunakan akal pikirannya, yang sehingga dengan akal pikirannya bisa tahu bahwa semua apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah buat kita itu, maksud kami semua yang ada di muka bumi ini adalah menunjukkan atas keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal akhbari qauluhu alaihi salam, termasuk sebagian dari khabar atau hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ini masih tentang keutamaan ilmu. Al ulama, adapun para ulama, orang-orang yang berilmu, warasatul anbiya adalah pewaris para nabi. Setelah Rasulullah wafat, maka yang meneruskan ajaran Nabi adalah para sahabat, terus tabi'in sampai ulama sampai sekarang ini. Ulama yang menjadi pewaris Nabi. Jadi karena ulama itu menjadi pewaris Nabi, kita juga wajib mengikuti semua apa yang dikatakan, yang diputuskan oleh para ulama. Tentunya ulama bukan sembarangan ulama. Ulama yang dimaksud adalah orang yang memang betul-betul mengamalkan ilmunya. Akrimil ulama in amilu bi ilmihim. Ini yang dimaksud. Muliakan ulama
jika mereka itu mengamalkan ilmunya. Oh, hanya ulama yang bisa mengamalkan ilmunya tentunya, yang menjadi pewaris para nabi. Wa qala alaihi salam, afdalun nas, paling utamanya manusia itu adalah al-mu'minul alim, orang mukmin, orang yang beriman, al-alim, yang alim. Tidak cukup iman, tidak cukup percaya pada Allah, tapi ini syaratnya harus alim, harus berilmu. Alladzi in ihtija ilaihi nafa'ah, yang mana orang mukmin yang alim ini, orang yang beriman yang alim ini, ketika dibutuhkan dia bisa memberi manfaat, bisa memberi solusi kepada setiap orang yang membutuhkannya. Wa in istughniya anhu aghna an nafsahu, jika tidak dibutuhkan oleh orang lain tapi paling tidak ilmunya itu bisa mencukupi kepada dirinya, mencukupi kepada kebutuhan dirinya sendiri, tentunya dengan diamalkan oleh dirinya sendiri, andaikan tidak ada orang lain yang membutuhkannya. Kalau ada orang lain membutuhkan, dia bisa memberi manfaat kepada orang itu. Kalau tidak ada yang membutuhkan tapi ilmunya bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri. Oleh karenanya juga Rasulullah SAW bersabda, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Karena telanjang, walibasuhu taqwa, pakaiannya itu adalah takwa. Makanya betul, antara orang yang beriman dan orang yang berilmu itu tetap lebih mulia orang yang berilmu. Karena iman kalau tanpa didasari ilmu, imannya masih telanjang. Maka iman itu perlu diberi pakaian. Apa pakaiannya? Pakaiannya adalah takwa. Apa itu takwa? Yaitu dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk mengetahui mana perintah Allah dan mana larangannya, tentunya butuh belajar, butuh ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Wazinatuhu al-haya, adapun hiasan iman itu adalah malu. Makanya malu sebagian dari iman. Malu yang dimaksud di sini adalah bukan malu ketika takut kelihatan orang lain karena melakukan kejahatan, melakukan kesalahan. Malu adalah ketika diri kita meninggalkan perintah Allah atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud malu di sini. Wa thamratuhu al-ilmu. Adapun buah dari iman itu adalah ilmu. Sehingga orang yang beriman itu tentunya pasti akan berusaha bagaimana selalu menambah ilmu pengetahuannya untuk menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki, apa yang kami bahas hari ini bisa bermanfaat dan barokah sehingga bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.